Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota saya An Khairunisa, kemudian Hani Tarkasi, Regina Nurul Fadilah, Rifani Adela Rahma, dan yang terakhir yaitu Sri Mulyani, berkesempatan untuk mempresentasikan hasil analisis perencanaan pembelajaran yang telah kami lakukan pada pertemuan sebelumnya. Sebelum menyajikan hasil dari analisis kami, izinkan saya untuk menjelaskan sekilas mengenai prinsip yang telah kami pelajari. Adapun prinsip pembelajaran yang telah kami pelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu prinsip UBD atau Understanding by Design, yang mana di dalamnya itu terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua yaitu menentukan asesmen, dan yang terakhir menentukan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam prinsip UBD ini terdapat beberapa pendekatan. Adapun pendekatan yang telah kami pelajari itu terdapat 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan Culturally Responsive Teaching atau biasa disingkat dengan CRT. Nah, dalam pendekatan ini pembelajaran itu lebih difokuskan kepada bagaimana budaya peserta didik tersebut, kemudian bagaimana latar belakangnya, dan bagaimana gaya belajar peserta didik tersebut yang berguna untuk pembelajaran itu menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan Teaching at the Right Level atau biasa disingkat dengan TARL. Nah, pada pembelajaran ini difokuskan pada bagaimana sih hasil kemampuan dari peserta didik tersebut yang mana dibandingkan dengan sekelas. Jadi sesuai dengan levelnya gitu. Karena di Indonesia levelnya itu kan berdasarkan kelas ya, kayak kelas 1, kelas 2. Nah, jadi ya sudah, mereka itu diukur kemampuannya itu berdasarkan ke kelas tersebut. Baik, kami akan menyajikan hasil dari analisis perencanaan pembelajaran yang telah kami lakukan, yang mana terdapat beberapa hal yang masih belum sesuai nih dengan prinsip pembelajaran yang telah kami pelajari. Perkenalkan, nama saya Hani Tarkasi. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan hal-hal yang kurang sesuai dari rencana pembelajaran yang sudah kami amati berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran tersebut, RPP tersebut kurang sesuai dengan prinsip TACRL. TARL maksudnya Teaching at the Right Level, karena di awalnya itu tidak ada asesmen non-diagnostik. Jadi pada awal pendahuluannya itu tidak ada asesmen non-diagnostik, di mana asesmen non-diagnostik tersebut kita dapat mengetahui kesiapan dari peserta didiknya, namun di RPP belum ada. Kemudian yang kedua yaitu rencana pembelajaran belum maksimal dengan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan prinsip Developmentally Appropriate Practice atau DAP, karena kegiatannya di dalamnya itu belum mempertimbangkan keragaman dari peserta didik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, hasil analisis selanjutnya yaitu pada perencanaan pembelajaran belum tanggap budaya, yang mana itu adalah salah satu pendekatan yang telah kami pelajari, yaitu pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching. Dalam perencanaan pembelajaran tersebut masih belum ada unsur budaya yang dimasukkannya. Memang dalam perencanaan pembelajaran tersebut terdapat penyebutan beberapa tokoh-tokoh matematika yang ada. Namun, penyebutan tokoh saja itu masih kurang gitu untuk pembelajaran yang mana menggunakan pendekatan CRT. Seharusnya unsur budaya tersebut dimasukkan ke dalam proses pembelajaran. Misalkan contohnya itu dalam LKPD. Nah, di dalam LKPD tersebut dimasukkan unsur kebudayaan. Jadi dalam soalnya itu tidak hanya bertuliskan angka-angka saja, akan tapi di dalamnya itu terdapat unsur budaya, sehingga peserta didik itu merasa bahwa oh, ternyata pada materi tersebut ada penerapan dalam kehidupan nyatanya, khususnya yaitu budaya.
Hal yang harus diperbaiki dari rencana pembelajaran yang telah kita amati adalah terletak pada kegiatan pembelajaran inti. Pada kegiatan pembelajaran inti tidak sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Karena indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran sendiri digunakan sebagai acuan dalam membuat asesmen, agar asesmen itu dapat mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Namun, pada RPP yang telah kita analisis, indikator pencapaian kompetensinya terlalu banyak. Sedangkan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan tidak semua memuat indikator pencapaian kompetensi karena keterbatasan waktu dan ketidakmungkinan peserta didik dalam mencapai 6 kompetensi dalam satu pertemuan. Saran selanjutnya yaitu pada awal pembelajaran, guru perlu menambahkan asesmen awal non-diagnostik. Guru bisa menanyakan kondisi atau perasaan peserta didik dengan menunjukkan gambar berupa gambar emoji bahagia atau sedih, dan guru kemudian meminta peserta didik untuk menggambarkan kondisi dan perasaannya pada pertemuan itu. Kemudian, apabila kondisi atau kesiapan belajar peserta didik kurang baik, maka alternatif yang bisa guru lakukan adalah dengan memberikan ice breaking. Yang keempat, menentukan kelompok. Sebaiknya guru dalam menentukan kelompok harus berdasarkan hasil observasi terkait gaya belajar, kemampuan kompetensi, keaktifan, latar belakang, dan gender peserta didik. Sehingga kelompok yang terbentuk akan bersifat heterogen dan setiap kelompok memiliki keberagaman yang sama. Yang kelima, dalam rancangan pembelajaran, sebaiknya guru memasukkan konteks keberagaman budaya, seperti menambahkan tokoh-tokoh matematika dari wilayah barat, sehingga peserta didik tidak merasa dibeda-bedakan dari segi latar belakang agama. Kesimpulannya yaitu jadi terdapat 3 hal yang kurang sesuai dari rencana pembelajaran yang sudah kami amati. Yang pertama itu, rencana pembelajarannya tidak sesuai dengan teaching at the right level karena tidak ada asesmen awal non-diagnostik. Kemudian, rencana pembelajaran belum maksimal dengan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi karena belum mempertimbangkan keanekaragaman dari peserta didik. Yang ketiga adalah rencana pembelajarannya tidak disesuaikan dengan pembelajaran yang tanggap budaya, yaitu guru tidak memberikan elemen yang mencerminkan keanekaragaman budaya peserta didiknya. Diperbaiki, yaitu rancangan pembelajaran itu perlu disesuaikan dengan pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Kemudian, guru bisa menambahkan asesmen awal non-diagnostik berupa misalnya ada pertanyaan mengenai kondisi dan perasaan peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya, guru bisa menentukan kelompok dengan heterogen. Kemudian, pada rencana pembelajaran, sebaiknya guru memasukkan konteks keberagaman budaya peserta didik dalam materi pembelajaran. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebih kami maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Seman 9 Cirebon yang beranggotakan Aan Khairunisa, Hani Tarkasi, Regina Nurul Fadila, Rifani Adela Rahmah, dan Sri Mulyani. Kami akan mempresentasikan hasil modifikasi rancangan pembelajaran yang digunakan oleh guru Pamong pada saat kami melakukan PPL di sekolah. Ini merupakan modul ajar yang telah dibuat oleh guru Pamong, yang mana tujuan pembelajaran ini tidak disesuaikan dengan rumusan ABCD. Jadi pada tujuan pembelajaran ini hanya mencantumkan komponen dari behavior saja, sedangkan untuk audience, condition, dan degree itu tidak ada. Sedangkan ini merupakan
modul belajar yang telah kami modifikasi, yaitu kami mengubah tujuan pembelajarannya yang disesuaikan dengan rumusan ABCD. Untuk lebih jelasnya bisa perhatikan tabel berikut. Tujuan pembelajaran pertama yang termasuk condition itu sama seperti tujuan pembelajaran kedua, yaitu setelah menggunakan model pembelajaran PBL, kemudian audiensnya peserta didik, behaviornya itu menentukan dan menyelesaikan, degree-nya dengan benar dan dengan tepat. Ini adalah tampilan RPP yang belum diubah. Dan ini adalah tampilan RPP yang sudah kami rubah dengan menambahkan asesmen non-diagnostik. Di awal pembelajaran, kita akan memulainya dengan siswa itu mengisi asesmen non-diagnostik, di mana kita bisa melihat kesiapan mereka di Mentimeter. Tampilan Mentimeternya akan seperti ini. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu bagaimana perasaanmu hari ini? Di situ ada emotikon sedih, senang, dan biasa saja. Nah, siswa bisa memilih salah satunya. Misalkan senang, kemudian tekan submit, baru akan muncul pertanyaan selanjutnya. Apakah kamu sudah siap belajar matematika sekarang? Nah, di situ ada 3 kolom, di mana siswa itu bisa mengisi dengan salah satunya saja. Misalkan sudah, 1 kata saja, langsung bisa submit. Nah, nanti guru bisa melihat respon siswa itu dari jawaban-jawaban mereka. Jika banyak siswa yang merasakan sedih ataupun apakah kamu sudah siap memulai pembelajaran pada hari ini? Jika banyak siswa yang merespon belum, guru bisa melakukan ice breaking untuk menyiapkan pembelajaran pada hari itu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, hasil modifikasi pada perencanaan pembelajaran yang telah kami lakukan yaitu pada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini dapat terlihat LKPD sebelum kami modifikasi. Dan berikut adalah hasil LKPD yang telah kami modifikasi. Nah, dari kedua LKPD tersebut dapat terlihat perbedaannya, yang mana pada LKPD yang sebelum kami modifikasi itu ya soalnya hanya berupa teori saja. Jadi ya sudah angka-angka, kemudian apa soalnya yang ditanyakan. Nah, kemudian kami modifikasi dengan mencantumkan unsur budaya di dalam LKPD tersebut, yang mana hal tersebut merupakan hasil dari penerapan pada pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching, sehingga perencanaan pembelajaran sudah memenuhi prinsip UBD khususnya pada pendekatan CRT. Pada bagian model pembelajaran, seharusnya menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Karena jika dilihat dari rancangan pembelajaran, langkah-langkah yang digunakan merupakan langkah-langkah model pembelajaran problem-based learning. Pada modul ajar yang kami analisis, pada kegiatan pembelajarannya itu menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Pada Problem Based Learning sendiri melalui 5 tahapan. Yang pertama itu mengorientasikan peserta didik terhadap masalah, 2 mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan individu dan kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang kelima menganalisis dan evaluasi masalah. Nah, pada modul ajar sendiri untuk tahapan kelimanya yaitu menganalisis dan evaluasi masalahnya itu tidak dicantumkan, sehingga kami menambahkannya. Pada tahapan itu kan guru memberikan penguatan terhadap hasil presentasi dari peserta didik. Lalu untuk tambahan yang keduanya itu terdapat pada kegiatan penutup, yang sebelumnya guru melakukan refleksinya itu dengan melakukan asesmen formatif, namun kami menggantinya dengan asesmen sumatif karena pada kegiatan inti sendiri sudah mencantumkan asesmen formatif berupa LKPD.
Nah, di sini pada kegiatan penutup kami menambahkan dengan asesmen sumatif. Asesmen sumatifnya sendiri terdapat 2 soal masalah yang berkaitan dengan deret aritmetika. Kesimpulannya, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari rancangan pembelajaran tersebut. Yang pertama, rumusan tujuan pembelajaran harus disesuaikan dengan prinsip ABCD. Yang kedua, menambahkan asesmen awal non-diagnostik berupa pertanyaan mengenai kondisi peserta didik melalui link Mentimeter. Yang ketiga, menambahkan soal yang berbasis budaya pada LKPD. Yang keempat, menambahkan pedoman penilaian sikap peserta didik dan penilaian presentasi. Yang kelima, merevisi penggunaan model pembelajaran. Dan yang terakhir, merevisi langkah-langkah pembelajaran pada kegiatan inti dan penutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.